Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Santi. NIM saya A219006167, Program Studi Teknik Informatika STIMIK Sumedang. Dan di sini saya akan mereview sebuah game. Game ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan game yang saya buat dari sebuah tutorial yaitu ada Tetris Java. Dalam game ini terdiri dari 3 kelas, dan game ini bisa dimainkan dengan beberapa cara, dan caranya adalah begini. Oke, dengan tombol panah ya, panah atas bawah itu kayak buat mengubah bentuknya. Kalau misalkan tombol P kayak buat pause, kalau misalkan udah selesai kegiatannya kita bisa lanjutkan, nah itu pakai P lagi. Terus kalau misalkan untuk tombol D itu kayak turun satu itu turun lebih cepat gitu dah. Terus kalau misalkan tombol buat spasi, kalau itu bisa digunakan kayak buat apa sih, langsung turun ke bawah gitu tah. Nah itu buat kayak tombol spasi tuh gitu. Jadi kalau misalkan kotaknya ini kayak udah terpenuhi, nantinya otomatis bakalan menghilang tuh, langsung kayak turun ke bawah. Nah gitu. Oke, udah ya. Kalau misalkan ini buat kayak tampilannya, dan ini kata-kata semangat buat aku, jangan patah semangat, semangat terus. Sini saya akan menjelaskan, langsung aja ke review codingannya. Di sini ada Tetris. Kelas yang pertama, kan tadi ada 3 kelas. Kelas yang pertama kita buat kelas Tetris. Nah di bagian kelas Tetris itu kayak buat bagian depan yang bakalan tampil di bagian desktop kita itu apa aja gitu. Kayak misalkan ini, terus ada kayak ini mah kayak buat gamenya. Kalau misalkan ini mah kata-kata yang ini buat kayak ini. Nah, assalamualaikum, halo saya Santi. NIM ini sensor ya, NIM-nya, takutnya videonya di save-nya lama di YouTube dan nanti ada yang aneh-aneh. Terus yang selanjutnya langsung aja kita ke bagian kelas yang kedua. Kelas yang kedua itu ada sub.java. Nah di kelas sub.java itu kalau misalkan nanyain codingannya, ini codingannya nih, jeng. Dan ada bagian apa-apa aja sih? Nah ini di bagian yang pertama ya, ini ada ini. Nah di bagian tetroninoise, pokoknya mah saya ngikutin dari tutorial, jadi disamain ya dari tutorial dan apa yang saya buat juga. Nah di kelas tetraminoise itu kayak buat namanya. Di sini kan di tetraminoise itu ada 8 nama. Sebenarnya kalau misalkan itu mah, kalau misalkan bentuk-bentuk dari si Tetris itu bentuk-bentuknya itu cuma ada 7. Namun di sini ada nosap. Nah, nosap itu kayak bentuk yang kosong gitu. Dinamainnya nosap dan jadinya jadi 8. Terus yang selanjutnya ada ini nih. Nah, sub. Kalau misalkan di bagian sub ini kayak menentukan koordinat koordinat yang sebenarnya dari potongan si tetis. Jadi tetis ini bakalan keluar di titik koordinat yang mana, seperti itu. Kalau misalkan ditanya ini yang bagian set sub, itu di bagian set sub itu apa sih? Kok 0101? Nah itu teh kayak menentukan nilai yang kemungkinan nilai koordinat pada potongan tetris kita. Kayak koordinat kita di tengah, nanti itu munculnya dari tengah si tetrisnya teh. Nah itu diambilnya dari situ, yang kemungkinan terjadi atau bisa dikatakan itu sebuah peluang lah. Terus ada juga yang selanjutnya dari sini. Nah yang ini, kalau misalkan di bagian ini mah kayak buat menempatkan sebuah tetris nilai koordinatnya dari koordinat tabelna teh kumaha, nah kepada si koordinat array.
menunya array ya, ada koordinat tabel, ada koordinat arraynya tuh potongan tetrisnya. Nanti bakalan kelihatan mengembalikan posisi sekarang dari tipe yang tadi objek yang udah keluar teh kotak, nanti teh dikembali. Nah contohnya yang ini, nah itu teh kayak mewakili rotasi dari sisapnya. Diagram berikut mengilustrasikan bentuknya. Nah terus di sini teh ada, langsung aja tadi kan udah yang ini, langsung aja gitu kemana ya? Nah langsung aja ke sini. Kalau misalkan di bagian yang ini mah kayak rotasi potongan Tetris ke sebelah kiri. Jadi kalau misalkan dipencet tombol kiri berarti mojok ke kiri, ke kanan ke kanan. Nah bentuk kotak nanti tidak perlu lamun bentuk kotak mah kotak itu kayak gak bisa dirotasi. Kalau misalkan dibelokin ke kiri tetap aja kotak, ke kanan tetap aja kotak kayak gitu. Itulah rasanya mengapa hanya mengembalikan represi ke objek yang sebelumnya tuh. Nanti kalau misalkan udah kotak mah bisa. Nah selanjutnya ada kelas yang ketiga, ada kelas board. Nah di kelas board itu ini nih pancake saya namanya, pancake Tetris. Terus ini yang diimportnya, wow banyak banget kan ya, sesuai tutorial aja, takutnya error. Terus kayak di sini langsung aja nih ke bagian ini, saya udah tulisin ya di sini logika game. Itu kayak nanti bisa pas saya bikin video saya lupa, jadi saya langsung tulisin. Itu kayak buat si board.java itu kayak buat logika dari si gamenya gitu tah. Gamenya di logikanya di bagian board Java gitu. Nah dan di bagian tersebut yang saya kasih biru itu, jika bentuk Tetris telah jatuh dan kemudian kita perlu membuat bentuk yang baru. Jadi kalau misalkan Tetrisnya udah jatuh nih, jatuh ke bawah plug gitu, pakai spasi biar cepet. Nah nanti itu bentuk barunya tadi settingnya di sini, kayak logikanya bakal muncul yang mana nih, nah gitu. Terus ini, nah bagian ini set focusable true. Nah itu teh kayak buat manggil, memanggil input dari si keyboardnya. Terus di sini ada timernya teh ada 400. Ini teh kayak waktu delay si pas Tetris muncul itu, pas bentuknya muncul nanti teh pas ke bawah itu kayak apa ya, delaynya teh 400 ms gitu. Kalau misalkan kan tadi udah kelihatan kan kecepatannya berapa, nah kayak gitu. Kalau misalkan kita ininya diganti jadi kayak 25, kan semakin kecil berarti kayak semakin salah ya, kayak semakin cepat gitu. Nah kita coba ya, putaran 25. Kalau 25 pasti kayak munculnya lebih cepat, bahkan kayaknya bakalan kayak susah gitu buat ngendaliinnya tuh, ting mati dah gitu. Nah itu jadi kayak timernya. Terus yang selanjutnya ininya tetap 400. Kayak yang selanjutnya down yang ini nih, active performance, pokoknya no action performance. Nah itu teh kayak mengecek jika kotak telah jatuh. Nah jika begitu bentuk yang baru diciptakan kembali, jika tidak potongan Tetris yang jatuh tersebut berada pada baris selanjutnya. Dan di dalam metode find ini kita menggambarkan semua objek dalam boardnya. Metode ini ada 2 langkah, pokoknya di Tetris nanti ada 2. Yang pertama itu, wow saya lupa lagi harus kayak giniin ngejelasinnya biar saya nggak lupa. Kalau ke ininya di close sama aja. Nah ini langkah yang pertama si Tetris itu, yang pertama ini langkahnya. Dan pada langkah ini kayak si Tetris itu kita paint ke semua sub atau sisa dari sisapnya yang telah di drop ke bawah board. Jadi kalau ke bawah terus semua kotak tersimpan di array board, kita bisa mengaksesnya melalui metode sub art. Nah kalau misalkan ini mah kayak langkah yang keduanya. Jadi pada langkah kedua ini kita find potongan Tetrisnya yang sebenarnya potongannya gitu. Terus yang selanjutnya ada prepared point drop down. Nah yang ini, kalau di bagian ini kayak
eh, jika kita menekan tombol spasi, jadi langsung kayak si Tetrisnya itu langsung blok 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 gitu ke bawah. Nah, terus yang selanjutnya ada clear board. Nah, di bagian ini yang clear itu kan clear berarti clear, bersih. Tuh, jadi kayak dibersihin si barisnya gitu. Jadi mengisi board dengan space. Jadi jangan sampai si dari sub itu ada yang bolong. Nah, gitu. Ini akan kita gunakan untuk sebagai deteksi tabrakan atau tubrukan. Terus juga ada piece draw fold. Nah, yang ini ada piece draw fold. Nah, yang ini. Oke, kalau misalkan di bagian ini sampai ke mana ya? Oh, ini. Kalau misalkan di bagian itu menempelkan yang jatuh tersebut ke si array boardnya, memegang semua potongan kubus dan sisa dari potongan yang telah selesai mendarat di board. Ketika potongan tersebut telah selesai jatuh, saatnya mengecek. Jika kita bisa membuang beberapa baris dari board tersebut, ini akan mendapatkan nilai 1. Oh iya, kalau misalkan si boardnya itu, si barisnya itu hilang 1, nanti teh dapat nilai 1. Kalau misalkan dan potongan yang atas bisa langsung blok ke bawah gitu. Tuh, terus kalau misalkan di new pitch, oke. Nah, yang ini kalau misalkan di bagian itu mah kayak menciptakan potongan Tetris yang baru, ya, yang baru, Tetris yang baru. Potongan tersebut merupakan bentuk yang diacak. Jadi kalau misalkan kita nggak bakalan tahu kalau misalkan bentuknya udah kotak, tiba-tiba jadi huruf L, tiba-tiba jadi huruf yang kayak gitu. Nah, itu kita nggak bakalan tahu. Kemudian dihitungnya dengan cara nilai dari si CURY atau enggak pakai CURX. Nah, gitu. Jika tidak bisa bergerak ke posisi awal, pemain pun berakhir atau dalam istilah kita game over. Ya, nggak bisa lagi. Time tersebut akan berhenti dan kita mendapatkan kalimat game over, dan setelah kalimat game over ada let's go again. Nah, pada situ baru itu teh. Terus ada di yang ini si try ya. Di bagian yang try move itu teh kayak untuk memindahkan potongan si Tetris. Nah, yang ini jika mengembalikan pada nilai false jika telah mencapai batas board dan mendekatkan, pokoknya kayak mau balikan deui gitu, comeback again. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya ini. Nah, yang ini. Oke, yang ini nanti teh bakalan ada. Nah, ini pokoknya ini yang panjang sebelah sini kota situ teh kayak memindahkan semua baris di atas yang penuh tersebut satu baris ke bawah. Pada saat ini kita akan menghancurkan seluruh barisnya. Jadi kalau misalkan barisnya udah penuh nanti akan hancur gitu. Nah, itu bagian sintaknya itu. Setiap potongan Tetris mempunyai 4 kotak. Oh iya, jadi satu Tetris itu kotak. Nah, gitu. Terus ada ini untuk set color. Ini set color, warnanya nanti mau apa, grafiknya apalagi gitu, bagian kiri bagian atasnya semuanya pokoknya pas si itunya beda lagi teh, beda berubah bentuk teh, nantinya bakalan ada warnanya beda lagi gitu. Kalau kotak misalkan pink, jadi L nya bisa jadi biru gitu, panjangnya bisa jadi merah gitu. Terus udah weh, selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari penjelasan sintaknya kurang. Kalau misalkan buat tutorial cara membuatnya, nanti coming soon saya akan buat. Coming soon ya. Tapi insya Allah saya akan buat tutorialnya. Kalau misalkan dari awal lama banget, soalnya banyak yang error pas saya ikutin tutorial teh, banyak yang error di awalnya teh, bikin pusing banget. Ini teh beneran nggak sih, bisa nggak sih gitu. Jadi kalau misalkan buat tutorialnya insya Allah saya akan bikin. Terus apalagi ya, terus sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga ini adalah pertemuan terakhir dan tidak akan mengulang lagi mata kuliah yang ini. Tuh, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi
penilaian untuk saya, dan mohon maaf rasanya saya membuat video ini seperti bukan laporan UAS, jadi kayak ngevlog sendiri gitu tah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau menyakitkan hati yang mendengar. Mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya semoga saya bisa jadi lulusan terbaik STIMIK Sumedang.